Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Syalabas people yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya yang hadir pada saat itu, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan biman tuharamu alaihin nar, orang-orang atau golongan yang haram tersentuh apinya neraka. Jangankan masuk, tersentuh saja apinya neraka diharamkan oleh Allah." Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin." Setiap yang hayyin, layyin, qarib dan sahal. Maka ada 4 golongan manusia yang diharamkan tersentuh api neraka. Apakah keempat golongan tersebut adalah orang-orang yang bagus ibadahnya hanya kepada Allah, hubungan vertikal hanya kepada Allah, atau juga hubungan horizontal, yaitu hubungan sesama manusia? Maka jawabannya adalah bahwa keempat golongan tersebut adalah generasi atau golongan manusia yang memiliki karakter Islami, yang hubungannya sesama manusia bukan yang hanya hubungannya kepada Allah. Kalau kita melihat manusia, bagaimanapun besarnya ibadah yang dilakukan, dia porsikan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, maka kita mengatakan belum mampu untuk mengalahi, belum mampu untuk menyaingi ibadahnya malaikat. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah sujud, la ya'sunallaha ma amarahum, maka malaikat tersebut sujud sampai Allah perintahkan kapan dia bangkit. Maka ketika manusia mengandalkan amal ibadah yang dilakukan kepada Allah, maka amalan atau ibadah malaikat jauh lebih sempurna dibandingkan ibadah manusia. Akan tetapi yang membuat manusia itu mulia bukan hanya ibadahnya kepada Allah, akan tetapi hubungan sesama manusia. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 golongan manusia ini yang diharamkan tersentuh api neraka bukan berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan akhlak, bukan berkaitan dengan syariat, akan tetapi berkaitan dengan karakter manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini bukan untuk menyempurnakan akidah, bukan untuk menyempurnakan syariat, akan tetapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka keempat golongan manusia haram tersentuh api neraka, yaitu yang berhubungan dengan karakter Islami, yang berhubungan dengan akhlak atau pembiasaan baik manusia di muka bumi ini. Yang pertama kata Rasulullah, kullu hayyinin, semua manusia yang memiliki sifat hayyin, rendah hati, bukan rendah diri. Banyak di instansi barangkali kita lihat ada orang yang siap sama atasan sampai dia tunduk, dia merendahkan dirinya. Akan tetapi golongan manusia yang pertama yang haram tersentuh api neraka, yaitu golongan manusia yang rendah hati, tidak sombong. Apa ciri-cirinya orang yang rendah hati? Yang pertama yaitu manusia yang tidak suka melaknat. Hampir semua negara, hampir semua kultur ada cara tersendiri ketika dia melaknat. Apakah menggunakan dengan ucapan atau menggunakan dengan anggota badan, anggota tubuh. Akan tetapi orang yang mampu atau mencegah dirinya
dengan melaknat dengan kata-kata atau perbuatan, bahkan ketika bermedia sosial. Terkadang seorang netizen memberikan komentar bahkan melaknat, maka orang tersebut bukan termasuk golongan yang pertama yang haram tersentuh api neraka, yaitu golongan yang hayyin. Yang kedua, apa indikator orang yang memiliki sifat yang pertama hayyin? Yang kedua yaitu manusia yang senantiasa memaafkan. Siapa yang memiliki karakter pemaaf, maka inilah golongan yang diharamkan tersentuh olehnya api neraka. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, andai kata Abu Bakar ketika ditimbang keimanannya dengan keimanan seluruh manusia di muka bumi ini, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat. Sementara Abu Bakar hanya mendapatkan Ramadan 9 kali bersama Rasulullah SAW. Maka seorang ulama mengatakan, Abdullah bin Qudam mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar ini ketika ditimbang kata Rasulullah lebih berat, maka Abdullah bin Qudama mengatakan bahwa ma faddalallahu Abu Bakrin, Allah tidak muliakan Abu Bakar bisolatin dengan solat yang dilakukan, bizakatin dengan zakat yang dikeluarkan, bisiyamin dan puasa yang dilakukan. Akan tetapi Allah memuliakan Abu Bakar ma fadda ma waqara fi qalbihi, karena sifat pemaaf yang terdapat dalam sanubari atau dalam hatinya. Kemudian golongan yang kedua yang diharamkan tersentuh api neraka yaitu layyin. Golongan yang kedua adalah pribadi yang tegas, akan tetapi senantiasa lemah lembut. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika ada seorang badui atau orang dari kampung pedalaman masuk ke kota. Kemudian dia kencing di masjid. Maka Umar bin Khattab mengambil kayu untuk memukul. Maka Rasul mengatakan tidak usah, biarkan dia kencing terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan hukum kencing di masjid. Dan akhirnya orang tersebut dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam bukan karena kekerasan, akan tetapi masuk Islam karena akhlak yang dimiliki Rasulullah adalah layyin, yaitu manusia yang tegas, akan tetapi dia lemah lembut. Golongan yang ketiga yaitu qarib, orang yang senantiasa dekat. Kata orang Makassar, sombereki. Orang yang dekat adalah orang yang senantiasa siapapun dia berteman. Dia tidak memilih kasta yang mana, dia tidak memilih orang. Akan tetapi selama orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah, maka dianggap sebagai teman yang baik. Dan yang terakhir, golongan yang keempat yang diharamkan tersentuh api neraka yaitu sahlun, yaitu golongan manusia menjadi pribadi yang selektif. Bukankah Rasulullah SAW merupakan pribadi yang selektif? Setiap ada yang bertanya kepada Rasulullah diberikan solusi. Maka Celebes people, mari kita menjadikan keempat karakter ini merupakan karakter Islami yang membuat kita terhindar dari api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.